Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Muhliso, guru PAI SMA PGRI 24 Jakarta, Kecamatan Cipayung, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sekaligus mahasiswa PPG Dajab, batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 42500151106. Pada hari ini, tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA PGRI 24 untuk uji kinerja pada kelas 11 dengan tema cabang iman yang meliputi menepati janji, mensyukuri nikmat, dan menutupi aib orang lain. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baiklah, sebelum kita mulai, Ibu minta kepada Gazi untuk memimpin doa hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menundukkan kepala dan mengangkat tangan untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita masih diperkenankan untuk bertemu kembali. Sebelum kita melanjutkan kepada kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita tadarus bersama. Untuk itu, silakan dibuka surah Al-Bayyinah-nya. Sudah? Hitungan ketiga kita mulai ta'awuz bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Lazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma
tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian hari ini. Untuk itu yang hadir untuk angkat tangan ya. Aisyah Septiani, Airina Octaviolin, Bratanjali, Fauzia, Gazi, Altika, Sadam, kemudian Tengku, Vicky Ambar. Iya, alhamdulillah ya hari ini hadir semua, berarti kita katakan nihil. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke bab baru. Tapi sebelum masuk ke bab baru, masih ingat kemarin bab kita sebelumnya adalah tentang berpikir kritis. Bahwa artinya apa? Ada yang bisa nyimpulin? Gazi? Bagus ya, dengan perkembangan teknologi yang sekarang kita memang harus lebih canggih nih, jangan sampai teknologinya maju, kitanya malah makin mundur ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, Ibu akan menampilkan video, silakan disaksikan. Oh, gitu udah sore. Aku kan ada janji sama Mas Teman buat dari taman. Oke, Bunda, aku memang dulu sama Mas Oke, kecil. Iya, aku maafin. Lagian ini udah sore banget. Besok aja ya kita mainnya. Makasih ya, Cil. Ayo kita pulang sama-sama. Tadi udah nonton videonya ya, meskipun sebentar tapi Ibu harap bisa mengena buat kita bahwa pentingnya untuk menjaga lisan. Nah, dari tampilan video tadi, Ibu mau tanya nih ya, apa yang kamu rasakan jika seseorang tidak menepati janji? Kecewa ya, apalagi sedih pasti, terus marah ya. Baik, kita akan lanjut ke materi hari ini. Materi hari ini adalah berkaitan dengan cabang iman. Melanjutkan materi ketika di kelas 10 ya, bahwa cabang iman jumlahnya ada 77 dan yang akan kita bahas adalah tentang menjaga iman berupa menepati janji, bersyukur, menjaga lisan dan menutupi orang lain. Karena tujuan kita adalah pertama, menjelaskan makna dan pentingnya menepati janji, bersyukur, menjaga lisan, dan menutupi aib orang lain. Kemudian tujuan selanjutnya, menemukan nilai-nilai akhlak dari kisah atau permasalahan yang nanti akan disajikan, dan menunjukkan perilaku yang mencerminkan keempat cabang iman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Intinya adalah yang Ibu harapkan kalian tidak hanya paham secara teori, tapi akhirnya bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Oke, di sini ada dalilnya. Sebagai penguat, kenapa sebagai orang Islam kita harus bisa memenuhi janji. Ada yang bisa bantu baca di Quran Surah Al-Isra-nya? Iya, silakan nih, Gazi. Terlihat? Boleh ke depan kalau nggak kelihatan. Wow, bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Boleh artinya sekalian. Artinya itu, dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra 12 ayat 30. Oke, terima kasih Gazi sudah membaca ayat tentang memenuhi janji. Ya, bahwa di sini ada penguatnya, ada hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, apabila berbicara dia berdusta. Kedua, bila berjanji dia mengingkari. Dan ketiga, bila diberi amanah dia berkhianat. Nikmat yang Allah berikan itu ada yang terlihat, tidak terlihat. Bahkan kadang kita sering lupa untuk mensyukuri apa yang kita dapat pada hari itu.
Misalkan mungkin tadi bangun pagi kita merasa nikmat nih bangun fresh, tapi kita lupa untuk sekedar baca doa bangun tidur, atau mungkin hari ini dapat kebahagiaan, lagi senengnya, lagi happy-happynya, tapi kadang kita lupa buat bersyukur. Hal-hal kecil itu yang kadang membuat kita jadi lalai mensyukuri nikmat yang kecil. Karena apa? Ngerasa nikmat yang besar wajib kita syukuri, yang kecil kita malah jadi lupa. Kemudian selanjutnya adalah nikmat harta, benda, atau kekayaan. Apapun yang menjadi takdir kita, rezeki kita harus mensyukuri. Meskipun kadang mungkin kita ngerasa tadi kayaknya kita lagi kondisi susah ya, tapi bukan berarti susah itu bukan sebuah nikmat. Mungkin ada hal yang ibaratnya orang pengenin, tapi ya kita malah pengen punya dia gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Selanjutnya menjaga lisan. Apa sih lisan? Lisan itu adalah ucapan, perkataan. Tapi kalau buat bahasa Arab lisan itu adalah lidah. Punya lidah semua? Alhamdulillah ya. Dan lidah kita ini dijaga apa aja nih? Gigi sama mulut atau dua bibir, yang artinya segala ucapan harusnya bisa kita saring, mana nih yang bisa boleh dikatakan, mana yang enggak. Di sini juga ada dalilnya, ada hadis dan ada ayatnya. Ada yang bisa bantu baca? Indra, kelihatan nggak Indra? Ayat yang ini kelihatan? Tidak. Ada yang mungkin kelihatan? Boleh, Gazi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini? Boleh berdiri? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza azima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia menang dengan kemenangan yang besar. Terima kasih sekali lagi untuk Gazi yang sudah mau membaca. Dan di sini juga ada penguatnya, hadisnya dari riwayat Bukhari dari Abu Musa radhiyallahu an berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam seperti apa yang lebih utama? Seseorang yang dapat menyelamatkan saudara sesama muslim dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, artinya kita sebagai umat Islam, Allah kasih lidah, gunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan ada istilah diam itu emas. Saking kita daripada menyakiti seseorang, ya lebih baik kita nggak usah berkata apa-apa. Apalagi mungkin ketika ada hal-hal yang mungkin negatif, kita juga jangan langsung terima, langsung menyampaikan orang tersebut, jangan. Karena khawatir malah jadi adu domba. Karena sebuah ada juga istilah fitnah lebih kejam dari karena apa yang disampaikan itu lebih menyakitkan. Kalau orang disakitin hatinya kan pasti akan teringat sepanjang umur ya, sepanjang umur hidup dia. Selanjutnya pengertiannya apa sih menjaga lisan? Artinya adalah berhati-hati ketika berbicara. Kalau orang hati-hati berarti kita ada warning nih. Sebelum ngomong artinya apa? Kita mikir dulu, benar nggak ya? Bagus nggak ya? Kadang walaupun hanya sekedar bercandaan, khawatir kalau bisa nyakitin perasaan dia, itu juga bahaya. Kalau misalkan dia jadi berdoa ke Allah karena ngerasa sakit hati dengan ucapan apa yang kita sampaikan. Caranya gimana agar lisan kita selalu terjaga? Caranya adalah hindari perkataan yang tidak ketahui kebenarannya. Tadi, kalau kita dengar cerita dari seseorang, jangan langsung nyampein. Sedangkan kita nggak tabayun dulu nih, nggak nyari tahu. Kedua, tidak selalu menyampaikan apa yang didengar dari orang lain. Nah, kebiasaan nih kadang kita nih, teman cerita satu, akhirnya cerita lagi ke teman yang lainnya. Akhirnya kadang yang nyampe, kita nyampainya apa, temannya nyampein lagi udah berbeda. Ya, itu yang jadi bahaya. Kemudian, hindari sikap berlebihan dalam berbicara. Kenapa? Karena tanda keras hati itu selain banyak makan, banyak minum, banyak tidur, tertawa, berbicara juga sama. Ya, kalau ada orang keras hatinya, maka segala nasihat
sulit untuk diterima. Kemudian lebih mengutamakan mendengar daripada bicara. Ya udah kita dengerin aja, teman curhat kita dengerin. Ya kalau misalnya baik bisa menjadi hikmah buat kita. Tapi kalau misalnya ngerasa buruk, ya kita pun jangan mudah langsung menyampaikan ke orang lain. Terus hindari perbuatan gibah atau mengadu domba. Ini yang bahaya. Adu domba sangat berdosa. Next, lebih baik diam daripada berbicara, karena tadi ya daripada yang keluar ada kalimat menyakitkan atau mungkin bahasa yang salah dan lain sebagainya, lebih baik tadi kita diam aja. Selanjutnya, hindari berbicara tanpa berpikir. Ya, makanya kenapa otak kita di atas? Karena tadi mikir dulu kalau mau ngomong apa-apa sebelum tersampaikan, sebelum terucap kita pikir dulu. Dan memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran ini yang utama. Kita punya handphone nih, kita punya gadget, apalagi sekarang media sosial udah mudah kita akses ya. Nah, kita banyak nih, bahkan karena zikir pun tidak harus kenal tempat dan waktu. Kadang kita lagi nungguin angkot pun zikiran aja dalam hati, pakai lisan kita. Agar apa? Kalau diri kita udah dibiasain kebiasaan baik, maka ketika kita melakukan hal buruk itu tuh kayak nggak nyaman, karena diri kitanya ngasih sinyal. Dan terakhir adalah berkata santun kepada orang tua. Tidak hanya orang tua ya, bahkan kepada adik kelas kita, adik kita sendiri yang lebih muda ataupun lebih tua, kita harus bertutur kata yang baik. Selanjutnya adalah cabang iman menutupi aib orang lain. Nah, khasnya biasanya kadang perempuan nih ya, tapi tidak hanya perempuan, kadang cowok juga ada. Kenapa sih kita harus menutup aib orang lain? Kenapa sebegitu pentingnya hal ini menjadi cabang iman? Ya, menjaga privasi orang lain, menjaga perasaan, terus apalagi? Menjaga hubungan baik entah sama teman atau keluarga. Oke, selanjutnya, sebelum kalian mengerjakan tugas ini, Ibu mau ice breaking dulu nih sebentar ya. Oke, nanti nanya tapi semua berdiri ya. Iya, kalau bisa pakai gerakan ya. Oke, berdiri semuanya. Ajarin dulu ya sebelumnya ya. Nadanya pakai nada naik ke puncak gunung. Udah apalah ya nadanya ya. Ibu contohin dulu. Jaga lisan setiap waktu agar hati tenang selalu. Jangan suka berkata dusta, itu tanda hati mulia. Syukuri nikmat Allah Ta'ala agar hidup penuh bahagia. Tepati janji, tutup aib teman, itulah tanda beriman. Gitu ya? Bisa? Oke. 1, 2, 3. Jaga lisan setiap waktu agar hati tenang selalu. Jangan suka berkata dusta, itu tanda hati mulia. Syukuri nikmat Allah Ta'ala agar hidup penuh bahagia. Tepati janji, tutup aib teman, itulah tanda beriman. Oke, bukan semuanya. Silakan duduk kembali. Oke, tugasnya bisa kalian cek di sini, ya, di dalam barcode ini. Silakan kalian barcode tugasnya. Kalian mengerjakannya dengan kelompok kalian yang sebelumnya sudah Ibu bagikan. Bisa? Masuk? Oke. Dari setiap tugas itu, karena hari ini kita ada pembahasannya 4 tentang mensyukuri nikmat, menjaga lisan, menepati janji, dan menutupi aib orang lain, maka silakan untuk per kelompok mengambil satu judulnya masing-masing, dibuat dalam bentuk Canva ataupun presentasi, dan nanti setiap kelompok akan mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dicermati tugasnya seperti apa. Jika ada yang ditanyakan, silakan konfirmasi ke Ibu. Oke, silakan dikerjakan.
Bisa kirim, Bu. Iya. Jika sudah, silakan kalian kirim tugasnya ke WhatsApp Ibu ya. Nanti akan Ibu tampilkan tugas kalian di IVP ini. Ya, silakan kalian memutuskan 2 orang yang akan maju untuk mempresentasikan ke depan. Ibu urut ya, kepada kelompok 1 dipersilakan. Dipersilakan untuk kelompok 1, siapa yang akan maju? Geser aja ya. Geser. Tanggal sini. Ya, silakan anak, disilakan disimak. Jika memang ada pertanyaan, silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang menepati janji. Sebelum itu perkenalan nama saya Rangga. Saya Betanyali. Ada saudara Aidin, ada Mesya, ada saudara dari Hakim. Di mana guru meminta semuanya Allah Al-Quran pada hari Jumat. Fikri berjanji pada Iqbal bahwa ia menyebar Al-Quran karena Iqbal menggunakan Quran. Namun pada tempat Fikri lupa membawanya dan dia memberitahu Iqbal sebelumnya. Di soal pertama itu ada pertanyaan, apa akibat dari tidak menepati janji Fikri kepada Iqbal? Akibatnya, Iqbal tidak bisa mengikuti pelajaran sesuai arahan guru dan mungkin merasa kecewa pada Fikri. Kedua, mengapa menepati janji penting dalam kehidupan sehari-hari? Menepati janji penting karena mencerminkan tentang kejujuran, tanggung jawab, dan menjaga kepentingan orang lain. Lalu di soal ketiga itu apa yang sebaiknya dilakukan Fikri agar janjinya bisa ditepati? Fikri seharusnya mencatat atau mengingatkan diri agar tidak lupa, dan jika terpaksa tidak bisa menepati, dia harus memberitahu Iqbal sebelumnya. Yang keempat, apa hikmah yang bisa diberikan ini? Banyak orang yang berbagi janji akan selalu dipercaya oleh orang lain dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan terhindar dari sifat munafik. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya, mungkin ada dari kelompok 2, 3 atau 4 yang ingin bertanya satu pertanyaan. Ada yang mau bertanya nggak, guys? Tidak ada. Ada ya, Bu? Berarti Ibu anggap mereka sudah paham. Terima kasih untuk kelompok pertama. Selanjutnya kita akan lihat hasil diskusi kelompok kedua. Silakan kelompok 2 silakan maju ke depan. Jika ada pertanyaan silakan disiapkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kelompok kami tentang Ismat. Jadi yang baru ngomongnya adalah saya sendiri, gaji. Ya, jadi mensyukuri nikmat. Apa itu mensyukuri nikmat? Jadi di sini ada tadi Dina merasa iri karena temannya bisa membeli ponsel baru, sementara dirinya masih memakai
selama yang sering error. Dia jadi malas belajar dan sering mengeluh pada orang lainnya. Soal itu bagaimana sikapnya terhadap lingkungan. Jawabannya jelas karena bersyukur karena ia ingin adalah teman dan juga menghargai lingkungan. Mengapa kita dianjurkan untuk menutupi aib orang lain? Sebenarnya dengan harusnya menerima apa yang ada, tetap bersemangat kerja dan berterima kasih kepada orang tuanya yang sudah memberikan. Lalu soalnya apa yang buruk jika sekarang menciptakan aib guna? Jawabannya adalah bersyukur. Mungkin karena semua nikmat berasal dari Allah. Dengan bersyukur, hati menjadi tenang dan Allah akan menolong. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Sebutkan cara lain untuk menunjukkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cara bersyukur lainnya yaitu adalah rajin beribadah, membantu sama dan tidak mengeluh serta menggunakan nikmat untuk kebaikan. Nah, jadi sekian dari kami. Terima kasih. Sudah jelas. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kita akan melihat presentasi hasil diskusi kelompok 3. Ya, silakan Niko dan Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil dari menjaga lisan. Di sini ada saya sendiri yang berpraktek dan kegiatan mewakili kelompok kami kelompok 3 yang saya koordinasikan dari alam sama Malaysia Aljana. Sebelum kita soal ini, mohon maaf tadi keliru karena kasus studi kasusnya. Jadi studi kasusnya itu kami sering bercanda dengan teman-teman di kelas. Suatu hari ia menirukan cara berbicara temannya yang gagal dan teman-temannya tertawa keras. Namun teman yang ditiru tampak sedih dan tidak mau berbicara apa-apa. Salah satu apa kesalahan yang dilakukan oleh Raffi? Jawabannya, kesalahan Raffi adalah menirukan kekurangan temannya dan menjadikannya sebagai bahan candaan. Lalu di soal yang kedua, bagaimana seharusnya Raffi bersikap agar dapat menjaga lisannya? Raffi seharusnya berbicara dengan sopan, tidak menyinggung atau mempermalukan orang lain. Salah juga, apa tidak yang mungkin timbul jika seseorang tidak menjaga lisannya? Jawabannya, jika tidak menjaga lisan, maka seseorang bisa menyakiti pada orang lain, menimbulkan pertengkaran dan kehilangan kepercayaan. Terus di soal yang keempat, tuliskan nilai akhlak yang bisa dipetik dari kasus ini. Nilai akhlak yang dapat dipetik berkata baik, menghormati sesama, dan menjaga lisan agar tidak menimbulkan dosa atau empati kepada orang lain. Tidak ada. Terima kasih. Silakan Tengku dengan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku perwakilan dari kelompok 2 sebelumnya ingin bertanya, kira-kira misalnya si Raffi dipaksa sama orang lain buat membuka aib orang lain gimana? Mungkin orang itu lebih kayak cuek aja ke yang memaksa, kayak nggak usah peduliin lah. Ingat sama Allah, aturannya kan kita disuruh menjaga lisan agar hubungan kita tuh sama orang yang punya ini baik. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita lihat presentasi dari kelompok terakhir. Siapa yang akan mewakili? Silakan. Waalaikumsalam. Tapi belum saya dan kita perwakilan dari kelompok 4 ini mempresentasikan tentang menutupi aib orang lain. Sebelumnya, jika kamu belum pengalaman dengan kelompok, ada saya Ismail dari Risma, dan saya
Lalu ada model kami yaitu Luna Iraya Asya, Ina Sakita, dan Budiar Aspen. Di sini kami akan membahas kasus tentang bentuknya ikon lain. Misalnya tidak sengaja melihat temannya bintang menangis karena merasa bersalah dalam mengulangi orang tuanya. Besoknya teman-teman bertanya kepada Nina menangis dan sana Sugona menceritakannya agar terlihat tahu segalanya. Di sini ada pertanyaan diskusi yang pertama, apa yang sebaiknya dilakukan saya dalam situasi ini? Jawabannya adalah saya sebaiknya tidak menceritakan masalah Nina kepada siapapun dan justru menenangkan atau menenangkannya. Kemudian ada pertanyaan diskusi kedua, yaitu mengapa kita dianjurkan untuk menutupi aib orang lain. Kita dianjurkan menutupi aib orang lain agar terjaga kehormatan dan persaudaraan serta agar Allah menutupi aib kita. Kemudian pertanyaan ketiga, apa dampak buruk jika salah menceritakan aib Nina ke teman-temannya? Dampak buruknya yaitu dapat timbul gosip, terus ada kejadian perpecahan dan rasa malu bagi orang yang dibicarakan. Pertanyaan keempat, nilai akhlak apa yang bisa kita teladani dari kasus ini, yaitu dalam menjaga rahasia, menghormati privasi orang lain dan menghindari gibah. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah maju, kita aplaus semuanya. Dari beberapa penyampaian dan pemecahan masalah yang terjadi berkaitan dengan memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Ada yang bisa menyimpulkan? Nafeza, silakan. Ada yang mau disampaikan? Dari tahu itu apa kemudian nikmat dan bisa dan menutupi aib orang lain. Jadi kita lebih tahu bahwa kita juga berpisah semua kita semaunya ya semuanya kita. Terus kita juga harus supaya juga dapat ilmu ternyata caranya menutupi itu yang benar kayak gini. Bahwa harus kita harus melihat ke bawah dan harus. Bagus, terima kasih untuk penyampaiannya ya. Ya. Dari apa yang disampaikan, sungguh Ibu apresiasi apa yang telah kalian selesaikan tugas hari ini, bahwa pentingnya kita sebagai orang beriman, khususnya umat Islam ya. Kita memiliki berapa rukun iman? 6 ya. Tapi cabangnya ada 77. Di mana 77 itu kita bagi, ada yang dari hati, iman dari hati, iman dari bentuk perkataan, dan yang ketiga adalah perbuatan. Nah, yang kita bahas ini adalah berkaitan dengan cabang di antara 3 itu. Ya. Kenapa kita harus bisa memperkuat iman kita? Karena yang namanya mencakup lisan, mensyukuri nikmat, memelihara, memenuhi janji, dan menutupi aib orang lain merupakan bagian dari akhlak yang terpuji. Ya, makanya ada hal yang baik, ada hal yang buruk, agar kita mengetahui mana yang baik untuk kita ikuti, mana yang akhirnya untuk kita tinggalkan. Ya, jadi Ibu harap dari pemateri hari ini bisa memperkuat keimanan kita agar menjadi pribadi yang lebih baik, tidak hanya secara paham teori, tapi bisa memakainya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di mana minggu depan, insya Allah kita akan melanjutkan materi selanjutnya tentang perkalian antar pelajar, minuman keras, dan bahaya narkoba. Sekian pertemuan kita hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.